Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiat Aldawiyah dengan NIM 17096230057 dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari Fakultas Ekonomi akan melakukan video paparan materi yang dimana hasil video paparan materi tersebut akan kami jadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen perkantoran. Perencanaan manajemen perusahaan PT Maju Jaya disusun oleh saya sendiri, Robiat Aldawiyah dengan NIM 17096230057, dosen pengampu Prof. Dr. Henry Erianto, MM. Di sini ada daftar isi. Latar belakang. Henry Fayol, salah satu tokoh terkemuka dalam teori manajemen, menekankan bahwa perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling penting. Menurut Henry Fayol, perencanaan mencakup tindakan melihat ke depan dan mempersiapkan masa depan dengan menentukan tujuan yang jelas dan menetapkan langkah-langkah untuk mencapainya. Prinsip-prinsip manajemen Henry Fayol memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi perusahaan dan merancang strategi dan mengelola sumber daya secara efisien. PT Maju Jaya didirikan dengan visi untuk menjadi perusahaan teknologi informasi terdepan yang menginspirasi inovasi global. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan menetapkan misi untuk mengembangkan produk teknologi yang inovatif dan berkualitas, memberikan pelayanan pelanggan yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan profesional dan pribadi karyawan. Dalam mewujudkan visi dan misinya, PT Maju Jaya menyadari bahwa perencanaan manajemen yang baik adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan manfaat peluang yang ada. Melalui analisis situasi yang mendalam, perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapinya. Kekuatan internal seperti tim yang terampil dan inovatif, serta infrastruktur teknologi yang canggih memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk berkembang. Namun, kelemahan seperti sumber daya finansial yang terbatas dan kurangnya pengalaman dalam pasar global perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Di sisi eksternal, pertumbuhan pasar teknologi yang pesat dan permintaan tinggi untuk produk inovatif menawarkan peluang besar bagi PT Maju Jaya. Tetapi persaingan yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, PT Maju Jaya merumuskan strategi yang mencakup pengembangan produk, pemasaran, operasional, dan keuangan. Strategi pengembangan produk fokus pada penelitian dan pengembangan R&D untuk menciptakan produk baru yang inovatif. Strategi pemasaran menggunakan pemasaran digital untuk mencapai pasar yang lebih luas dan menargetkan pelanggan potensi. Strategi operasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui penggunaan teknologi terbaru dan proses bisnis yang optimal. Sementara itu, strategi keuangan mengelola keuangan dengan bijak termasuk mencapai investor dan mengoptimalkan anggaran. Makalah ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam perencanaan manajemen perusahaan dengan menggabungkan teori dan praktik terbaik. Dengan dukungan referensi dari jurnal terbaru, makalah ini tidak hanya menyajikan teori dan penjelasan literatur, tetapi juga memberikan analisis berdasarkan pandangan pribadi penulis mengenai bagaimana perencanaan manajemen yang efektif dan efisien dapat diterapkan dalam konteks perusahaan teknologi informasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi manajemen dan pemimpin bisnis lainnya dalam merancang strategi dan rencana aksi yang mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana situasi internal dan eksternal PT Maju Jaya saat ini? Strategi apa yang dapat digunakan PT Maju Jaya untuk mencapai tujuan perusahaan?
Yang ketiga, bagaimana struktur organisasi yang efektif untuk mendukung implementasi strategi perusahaan. Yang keempat, bagaimana penerapan fungsi manajemen berdasarkan teori Henry Fayol dalam perusahaan. Yang kelima, apa saja rekomendasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan perencanaan manajemen ini. Di sini ada tujuan penulisan. Makalah ini disusun dengan beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang satu, menganalisis situasi internal dan eksternal PT Maju Jaya. Yang kedua, menyusun strategi perusahaan yang mencakup pemasaran operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang ketiga, menyusun struktur organisasi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, menjelaskan fungsi manajemen berdasarkan teori Henry Fayol. Yang kelima, memberikan rekomendasi untuk mengimplementasi perencanaan manajemen yang efektif. Di sini ada manfaat penulisan. Memberikan paduan praktis bagi manajemen PT Maju Jaya dalam menyusun perencanaan manajemen. Yang kedua, menambah wawasan akademis tentang perencanaan manajemen perusahaan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasi oleh perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya ada teori manajemen oleh Henry Fayol. Biografi singkat tentang Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang insinyur pertambangan dan eksekutif yang menjadi salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori manajemen modern. Lahir pada tahun 1841 di Istanbul, Turki, ia dikenal dengan 14 prinsip manajemen yang diterbitkannya dalam buku General and Industrial Management pada tahun 1916. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen Henry Fayol. 1. Pembagian kerja, division of work. Pembagian tugas berdasarkan spesialisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab, authority and responsibility. Kewenangan untuk memberikan perintah dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah tersebut dilaksanakan. Yang ketiga ada disiplin, kepatuhan dan penghargaan terhadap aturan dan kesepakatan organisasi. Yang keempat ada kesatuan komando, unity of command. Setiap karyawan hanya menerima perintah dari satu atasan. Yang kelima ada kesatuan arah, unity of direction. Semua kegiatannya memiliki tujuan yang sama, harus diarahkan oleh suatu manajer menggunakan satu rencana. Yang keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, subordination of individual interests to general interest. Kepentingan organisasi lebih utama daripada kepentingan individu. Yang ketujuh, remunerasi, kompensasi yang adil bagi pekerja yang dilakukan. Yang kedelapan, sentralisasi, tingkat di mana otorisasi terpusat di satu titik dalam organisasi. Yang kesembilan ada rantai saklar, saklar chains, garis wewenang yang jelas dari atas ke bawah. Yang kesepuluh, tantanan, order, penempatan yang tepat dari orang-orang dan sumber daya. Yang kesebelas, keadilan, equity, perlakuan yang adil terhadap semua karyawan. Yang ke-12, stabilitas masa kerja personel, stability of tenure of personnel, meminimalkan pergantian karyawan untuk menjaga stabilitas. Yang ke-13, inisiatif, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengusulkan dan melaksanakan ide-ide baru. Yang ke-14, semangat corps and spirit the corps, mendorong semangat tim dan rasa kebersamaan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Henry Fayol, seorang tokoh terkemuka dalam bidang manajemen, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu tindakan yang melibatkan pandangan ke depan serta persiapan untuk menghadapi masa depan.
Menurutnya, perencanaan bukan sekedar meramal apa yang mungkin terjadi, melainkan lebih kepada penentuan langkah-langkah spesifik yang harus diambil agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam proses perencanaan, seorang manajer harus mampu melihat jauh ke depan, memprediksi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, dan mengantisipasi perubahan yang mungkin muncul. Hal ini memerlukan analisis mendalam terhadap kondisi saat ini serta perencanaan matang mengenai tindakan yang harus diambil. Henry Fayol menekankan pentingnya penyusunan rencana yang jelas dan rinci agar setiap anggota organisasi memiliki panduan yang pasti dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, Henry Fayol juga menyoroti bahwa perencanaan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam fungsi manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi mungkin akan kehilangan arah dan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk sumber daya yang tersedia, waktu yang dibutuhkan, serta hambatan yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, perencanaan yang efektif dapat menjadi fondasi kuat bagi kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada implementasi perencanaan manajemen. Tujuan perusahaan. Tujuan utama PT Maju Jaya adalah untuk meraih posisi sebagai pemimpin pasar dalam industri teknologi informasi. Untuk mencapai hal ini, PT Maju Jaya akan menekankan ada dua aspek kunci, yaitu inovasi produk dan pelayanan pelanggan yang unggul. Dalam hal inovasi produk, PT Maju Jaya berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi dan solusi baru yang dapat memenuhi dan melampaui kebutuhan pasar yang terus berkembang. Perusahaan akan menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu berada di garis depan inovasi. Selain itu, PT Maju Jaya akan fokus pada memberikan pelayanan pelanggan yang unggul. Perusahaan akan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang responsif, personal, dan proaktif. Melalui pendekatan ini, PT Maju Jaya berharap dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai penyedia solusi teknologi yang dapat diandalkan dengan kombinasi inovasi produk yang berkelanjutan dan pelayanan pelanggan yang superior. PT Maju Jaya bertujuan untuk tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui harapan pasar, sehingga menjadi pemimpin yang diakui dalam industri teknologi informasi. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan teknologi informasi terdepan yang menginspirasi inovasi global. Misinya yang pertama itu mengembangkan produk teknologi yang inovatif dan berkualitas. Yang kedua itu ada memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan profesional dan pribadi karyawan. Selanjutnya ada analisis situasi perusahaan, analisis SWOT, strength kekuatan. Yang pertama, produk berkualitas tinggi dan inovatif. Yang kedua, tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas produksi yang memadai. Yang B, weakness, kelemahan. Yang pertama itu ada keterbatasan modal untuk ekspansi. Yang kedua itu ada kurangnya diversifikasi produk. Yang ketiga itu ketergantungan pada bahan baku impor. Dan C, opportunity, peluang. 1. Pertumbuhan pasar domestik yang potensial. Yang kedua itu peluang ekspor ke pasar internasional. Yang ketiga itu ada dukungan pemerintah untuk sektor manufaktur. Yang D, ancaman. Persaingan dari perusahaan sejenis. Yang kedua itu fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga itu ada perubahan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Selanjutnya ada analisis pastel. Yang pertama itu ada political atau politik. Yang pertama itu stabilitas politik Indonesia yang mendukung iklim usaha. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah yang mendukung industri manufaktur. Yang B, ekonomi. Yang pertama itu
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, yang kedua itu inflasi dan suku bunga yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Dan C, sosial. Yang pertama itu perubahan preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan, yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk berkualitas tinggi, yang itu ada teknologi. Kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, yang kedua itu investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk. Yang itu environmental, lingkungan. Yang pertama itu regulasi lingkungan yang ketat, yang kedua itu tuntutan untuk produksi yang ramah lingkungan. Yang F itu legal, hukum. Yang pertama itu kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kedua itu perlindungan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya ada analisis internal. Yang pertama itu ada kekuatan. Tim yang terampil dan inovatif, infrastruktur teknologi yang canggih. Yang kedua itu ada kelemahan, sumber daya finansial yang terbatas, kurangnya pengalaman dalam pasar global. Selanjutnya ada analisis eksternal. Yang pertama itu ada peluang, pertumbuhan pasar teknologi yang pesat, permintaan tinggi untuk produk inovatif. Yang kedua itu ada ancaman, persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat. Selanjutnya ada strategi perusahaan, strategi pengembangan produk. PT Maju Jaya akan memusatkan perhatian dan usahanya pada pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Fokus ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah pengembangan perangkat lunak yang canggih, solusi cloud yang efisien dan andal, serta keamanan siber yang solid untuk melindungi data dan sistem pengguna. Selain itu, PT Maju Jaya juga akan menyediakan layanan konsultasi teknologi informasi yang komprehensif, membantu klien dalam mengidentifikasi kebutuhan TI mereka, merancang strategi yang tepat, dan mengimplementasi solusi yang paling efektif. Dalam pengembangan perangkat lunak, PT Maju Jaya akan mengedepankan desain yang user-friendly dan fungsionalitas yang tinggi untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Solusi cloud yang ditawarkan akan memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengakses data dan aplikasi mereka dari mana saja. Dengan keamanan dan keandalan yang terjamin, keamanan siber juga menjadi prioritas utama di mana PT Maju Jaya akan mengembangkan dan menerapkan berbagai teknologi dan praktik terbaik untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman dan serangan. Tidak hanya itu, layanan konsultasi TI dari PT Maju Jaya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan dan pengembangan strategi, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem TI. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada solusi, PT Maju Jaya bertujuan untuk membantu klien mencapai efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif akan diterapkan untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing PT Maju Jaya. Ini mencakup kampanye pemasaran digital, pameran dagang, dan kolaborasi dengan perusahaan lain. Berikut adalah beberapa analisis dalam hal strategi pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Identifikasi segmen pasar potensial berdasarkan demografi, geografi, dan psikografi. Yang kedua itu ada penentuan target pasar. Fokus pada segmen pasar yang memiliki potensial keuntungan terbesar. Yang ketiga itu ada posisi pasar. Menentukan posisi produk di pasar untuk membedakan dari kompetitor. Yang keempat itu ada bauran pemasaran, marketing mix. Yang pertama itu ada produk inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua itu ada harga, penentuan harga yang kompetitif. Yang ketiga itu ada promosi, kampanye pemasaran yang efektif. Yang keempat itu ada distribusi, jaringan distribusi yang luas dan efisien. Selanjutnya ada strategi operasional, meningkatkan efisiensi operasional melalui penggunaan teknologi terbaru dan proses bisnis yang optimal. Berikut adalah beberapa analisis strategi operasional. Yang pertama itu
peningkatan efisiensi produksi, menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu pengendalian kualitas, implementasi sistem manajemen kualitas yang ketat. Yang ketiga itu pengelolaan rantai pasokan, optimasi rantai pasokan untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Selanjutnya ada strategi keuangan. Mengelola keuangan dengan bijak termasuk mencari investor dan mengoptimalkan anggaran. Berikut adalah beberapa analisis strategi keuangan. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran. Menyusun anggaran yang realistis dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada pengelolaan kas. Manajemen harus kas yang efisien untuk memastikan likuiditas. Yang ketiga itu ada pembiayaan, diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi risiko keuangan. Yang keempat itu ada pengendalian biaya, implementasi strategi pengendalian biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada strategi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu adalah pelatih dan pengembangan. Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga itu ada kompetensi dan tunjangan, sistem kompetensi yang kompetitif dan adil. Yang keempat itu ada kesejahteraan karyawan, program kesejahteraan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada kemitraan strategis. Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global dan lokal akan menjadi langkah penting bagi PT Maju Jaya dalam memperluas jangkauan pasar serta mengakses berbagai sumber daya tambahan yang esensial. Untuk pengembangan produk kolaborasi, ini tidak hanya memungkinkan PT Maju Jaya untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri, tetapi juga membuka peluang untuk memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh mitra-mitra tersebut. Dengan menggandeng perusahaan teknologi global, PT Maju Jaya dapat memperoleh akses ke teknologi terbaru, standar industri yang tinggi, serta praktik terbaik yang telah terbukti efektif di pasar internasional. Hal ini akan meningkatkan kapabilitas PT Maju Jaya dalam menciptakan produk dan layanan yang kompetitif serta memenuhi standar global. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan internasional juga dapat membantu PT Maju Jaya dalam menavigasi kompleksitas pasar global, termasuk regulasi budaya, bisnis, dan preferensi konsumen yang berbeda-beda. Sementara itu, kemitraan dengan perusahaan teknologi lokal akan memberikan keuntungan dalam memahami dinamika pasar domestik secara lebih mendalam. Mitra lokal seringkali memiliki wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi konsumen di dalam negeri serta jaringan bisnis yang luas dan berpengaruh. Melalui kolaborasi ini, PT Maju Jaya dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, serta memanfaatkan jaringan distribusi dan pemasaran yang sudah ada untuk menjangkau pelanggan dengan lebih efektif. Lebih lanjut, kemitraan ini juga akan membantu PT Maju Jaya dalam berbagai risiko dan biaya pengembangan produk sehingga memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dengan lebih agresif dan efisien. Sumber daya tambahan yang diperoleh dari mitra seperti keahlian teknis, fasilitas penelitian, dan pengembangan, serta dukungan finansial akan mempercepat proses pengembangan dan peluncuran produk baru. Dengan demikian, PT Maju Jaya dapat tetap berada di garis depan inovasi teknologi, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan mempertahankan daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya ada rencana aksi. Pertama itu ada rencana jangka pendek. Yang pertama itu pengembangan produk prototipe. Yang kedua itu melakukan analisis pasar secara mendalam. Yang ketiga itu memperkuat tim R&D. Yang kedua itu ada rencana jangka menengah. Yang pertama itu meluncurkan produk pertama ke pasar. Yang kedua itu meningkatkan kampanye pemasaran. Yang ketiga itu pengembangan jaringan distribusi. Yang ketiga itu rencana jangka panjang. Yang pertama itu mencapai posisi pemimpin pasar. Yang kedua itu ekspansi ke pasar internasional. Yang ketiga itu terus melakukan inovasi produk dan layanan. Selanjutnya ada penerapan prinsip manajemen Henry Fayol. Henry Fayol mengidentifikasi 14 prinsip manajemen yang dapat diterapkan di PT Maju Jaya untuk meningkatkan efektivitas manajemen.
Berikut adalah rincian implementasi setiap prinsip dalam konteks PT Maju Jaya. Yang pertama itu ada division of work, pembagian kerja. PT Maju Jaya akan membagi tugas secara spesifik antara berbagai departemen seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Setiap departemen akan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan keahlian spesialis. Yang kedua itu opportunity and responsibility, wewenang dan tanggung jawab. Setiap manajer di PT Maju Jaya akan memberikan wewenang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Misalnya, manajer produksi memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang proses produksi dan tanggung jawab atas kualitas produk. Yang ketiga itu ada disiplin. Perusahaan akan menerapkan aturan dan prosedur yang ketat yang harus diikuti oleh semua karyawan. Disiplin akan dijaga melalui pengawasan rutin dan penegakan kebijakan perusahaan. Yang keempat itu ada unity of command, kesatuan komando. Setiap karyawan akan melaporkan kepada satu atasan langsung untuk menghindari kebingungan dan memastikan arahan yang jelas. Misalnya seorang teknisi akan melapor langsung kepada manajer produksi. Yang kelima itu ada unity of direction, kesatuan arah. Semua aktivitas yang menuju tujuan yang sama akan diarahkan oleh satu manajer dengan menggunakan satu rencana. Contohnya kampanye pemasaran untuk produk baru akan dipimpin oleh manajer pemasaran dengan strategi yang diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Yang keenam ada subordination of individual interest to general interest, mengutamakan kepentingan umum. PT Maju Jaya akan memastikan bahwa kepentingan individu karyawan tidak mengganggu kepentingan perusahaan ini. Bisa dilakukan dengan membangun budaya kerja yang meningkatkan kepentingan kontribusi kolektif untuk keberhasilan perusahaan. Yang ketujuh ada remuneration, pemberian gaji. Perusahaan akan menawarkan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif untuk memotivasi karyawan. Ini mencakup gaji pokok, insentif, bonus berdasarkan kinerja dan manfaat lainnya. Yang ke-8 ada sentralisasi, tingkatan sentralisasi dan desentralisasi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional. Keputusan strategi utama akan dibuat oleh manajemen puncak, sementara keputusan operasional harian dapat didelegasikan kepada manajer lini. Yang ke-9 ada saklar chain, rantai saklar. Garis kewenangan akan ditetapkan dengan jelas dari manajemen puncak hingga karyawan di level terbawah. Ini akan memastikan bahwa semua orang mengetahui jalur pelaporan dan tanggung jawab mereka. Yang ke-10 ada order, keteraturan. Penempatan orang dan material pada tempat yang tepat akan dipastikan melalui penataan ruangan kerja yang efisien dan memelihara inventaris yang teratur. Setiap karyawan akan memiliki ruang kerja yang sesuai dengan tugasnya. Yang ke-11 ada equity, keadilan. Semua karyawan akan diperlakukan dengan adil dan sama. PT Maju Jaya akan memastikan bahwa kebijakan HR diterapkan tanpa diskriminasi dan berdasarkan prinsip keadilan. Yang ke-12, stability of tenure of personnel, stabilitas jabatan. Menjaga stabilitas tenaga kerja dengan mengurangi tingkat pergantian karyawan melalui program pengembangan karir dan retensi karyawan yang efektif. Ini termasuk evaluasi kinerja yang regular dan peluang promosi. Yang ke-13 ada inisiatif. Mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi pada inovasi proses. PT Maju Jaya akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung ide-ide baru dan mengambil risiko yang terukur. Yang ke-14, SP The Club, semangat club, membangun semangat tim melalui kegiatan team building, komunikasi terbuka, dan penghargaan atas kerja tim yang baik. PT Maju Jaya akan mengadakan acara-acara perusahaan yang memperkuat rasa kebersamaan di antara karyawan. Implementasi prinsip-prinsip ini di PT Maju Jaya akan menciptakan sistem manajemen yang lebih struktur dan efisien sehingga dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif. Setiap prinsip akan dijadikan pedoman dalam pengelolaan operasional sehari-hari, memastikan bahwa seluruh karyawan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam
mencapai visi dan misi perusahaan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. PT Maju Jaya akan mengimplementasi sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan pengukuran kinerja perusahaan serta keberhasilan dalam penerapan strategi yang telah direncanakan. Sistem ini akan dirancang secara komprehensif untuk melacak berbagai indikator kinerja utama KPI, memastikan bahwa setiap aspek operasional dan strategi dapat dinilai dengan akurat dan mendetail. Melalui sistem monitoring efektif, PT Maju Jaya dapat mengumpulkan data yang relevan secara berkelanjutan. Data ini akan mencakup berbagai metrik yang berkaitan dengan operasional, keuangan, pemasaran, serta kepuasan pelanggan. Dengan adanya data yang terus diperbarui, manajemen dapat memiliki pandangan yang jelas tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan di mana letak kekuatannya serta area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi secara berkala juga akan menjadi bagian penting dari sistem ini. Hasil evaluasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan potensi masalah sebelum menjadi kendala yang lebih besar. PT Maju Jaya akan menggunakan hasil evaluasi ini untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan pada strategi dan operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pasar. Lebih lanjut, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi proses pengambilan keputusan yang lebih informatif dan tepat sasaran. Setiap keputusan strategis akan didasarkan pada bukti dan analisis yang kuat sehingga meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat ini, PT Maju Jaya berkomitmen untuk mencapai keunggulan operasional dan menjaga posisinya sebagai pemimpin dan industri teknologi informasi. Di sini ada logo perusahaan PT Maju Jaya. Berikut adalah logo untuk PT Maju Jaya yang telah dibuat. Logo ini terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama itu ada gradien warna. Penggunaan warna gradien mulai dari orange, merah, hijau, hingga ungu untuk memberikan kesan modern dan dinamis. Yang kedua itu ada bentuk geometris. Lingkaran dalam dengan latar belakang elips untuk menunjukkan keunikan dan inovasi. Yang ketiga itu adalah inisial MJ. Diletakkan di tengah dengan font modern berwarna gelap untuk kontras dan keterbacaan. Yang keempat itu ada nama perusahaan. Diletakkan di bawah logo dengan gaya yang elegan dan sederhana. Logo ini dirancang untuk memberikan kesan yang elegan, futuristik, profesional, dan mencerminkan nilai-nilai perusahaan PT Maju Jaya. Di sini ada landscape ruangan perusahaan. Di sini ada pintu masuk utama resepsionis, ada ruang istirahat karyawan, ruang produksi, ada area penyimpanan bahan baku, area penyimpanan produk jadi, ada ruangan departemen HR, departemen keuangan, departemen pemasaran, ruang interview, ruang arsip, ruang meeting lagi, kantor manajemen, ruang konferensi, IT support, ada ruang server, ada ruang pos keamanan, yang terakhir ada area parkir karyawan dan tamu. Penjelasan. Yang pertama itu ada alur kerja. Alur kerja diatur agar bahan baku dari gudang mudah diakses oleh tim produksi. Yang kedua itu ada produk jadi disimpan di area penyimpanan yang dekat dengan bagian pemasaran untuk memudahkan pengiriman. Yang ketiga itu ada setiap departemen memiliki ruang meeting sendiri untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi internal. Yang kedua itu ada kolaborasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada ruang kerja terbuka di Departemen Pemasaran dan HR untuk mendorong kolaborasi. Yang kedua itu ada ruang meeting besar dan kecil terbesar di seluruh area untuk memudahkan komunikasi antar tim. Yang ketiga itu ada privasi dan keamanan. Kantor tertutup untuk Departemen Keuangan dan Manajemen untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua itu ada ruang server dilengkapi dengan sistem keamanan dan pengendalian suhu. Dengan layout ini, PT Maju Jaya dapat mengoptimalkan alur kerja dan komunikasi antar departemen sekaligus memastikan privasi dan keamanan informasi yang penting. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam pernyataan manajemen PT Maju Jaya, penerapan prinsip-prinsip manajemen Henry Fayol terbukti efektif dalam peningkatan
efisiensi operasional, dan mencapai tujuan perusahaan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada visi dan misi yang jelas. Visi dan misi PT Mayu Jaya yang terfokus pada inovasi dan keberlanjutan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua itu ada analisis situasi perusahaan. Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk melengkapi dinamika pasar. Yang ketiga itu ada strategi efektif, strategi pengembangan produk, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi teknologi telah berhasil meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Yang keempat itu ada implementasi prinsip manajemen Henry Fayol. Yang pertama itu penerapan fungsi-fungsi manajemen Henry Fayol seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan terstruktur. Yang kedua itu ada pembagian kerja yang jelas dan wewenang yang terdesentralisasi, membantu dalam pengembalian keputusan yang cepat dan tepat. Yang kelima itu ada kolaborasi dan komunikasi. Struktur organisasi yang mendukung kolaborasi antar departemen, meningkatkan efektivitas kerja tim dan inovasi. Saran. Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang tepat dibuat, berikut ada beberapa saran untuk PT Mayu Jaya guna mencapai kinerja yang lebih baik. Yang pertama itu ada pengembangan sumber daya manusia, mengadakan pelatihan dan pengembangan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi karyawan, fokus pada pengembangan soft skill dan kemampuan teknologi. Yang kedua itu ada inovasi berkelanjutan, mendorong budaya inovasi dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan ide-ide baru, mengalokasikan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada penguatan sistem informasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis seperti penggunaan ERP, Enterprise Resource Planning untuk integrasi sistem dan data perusahaan. Yang keempat itu ada pemantauan kerja, melakukan pemantauan evaluasi kinerja secara rutin untuk memastikan mencapai target perusahaan menggunakan KPI, Key Performance Indicator yang relevan dan dapat diukur. Yang kelima itu ada pengelolaan risiko, pengembangan dan menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk menghadapi ketidakpastian pasar dan perusahaan regulasi. Yang keenam itu ada responsibilitas sosial, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan CSSI dengan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar, mengadopsi praktis bisnis yang ramah lingkungan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan PT Mayu Jaya dapat terus berkembang dan mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar serta memberikan kontribusi positif bagi seluruh stakeholder. Di sini ada daftar pustaka. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.